Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisa Yusafsabila. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada tanggal 23 September 2021, saya serta rekan kelompok saya yaitu Anggraini Sukma, Syifa Fadiah, Pepi Sapitri, Nur Zakia Nabila, Famela, serta Alifah telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang disebut dengan PLP, yaitu wawancara dengan pihak sekolah. Apa sih PLP 1 itu? PLP 1 adalah tahapan pertama kegiatan pengenalan lapangan persekolahan yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana. Tujuan PLP 1 untuk membangun landasan jati diri dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan mahasiswa calon pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung kultur sekolah, peraturan tata tertib sekolah, serta kegiatan yang ada di sekolah. Dalam kegiatan PLP 1, sekolah yang kami tuju adalah SMP Negeri 4 Depok. SMP Negeri 4 Depok terletak di Jalan Merdeka Raya, Depok 2 Tengah, Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. SMP Negeri 4 Depok merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Kota Depok yang berdiri pada tahun 1982 yang memiliki akreditas A. Kami berkesempatan untuk mewawancarai dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Haji Anis Budiani MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Depok, dan yang kedua ada Ibu Pujianingsih MPD selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Depok. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan hasil wawancara kegiatan PLP 1 ini. Berikut videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi sekarang, kegiatan sekolah dilakukan dari atau PJJ. Bagaimana solusi Ibu sebagai kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SMPN 4 Depok? Untuk menuju wawancara ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan. Serta terima kasih juga kepada SMPN 4 Depok yang telah menerima kedatangan kami dalam maksud melaksanakan PLP 1 ini. Baik, untuk mengawali laporan hasil wawancara ini, poin pertama yang akan dibahas adalah mengenai penyusunan RPP yang berkaitan dengan karakteristik peserta didik di SMP Negeri 4 Depok. Seorang guru memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama, kepribadian, yang kedua, profesional, ketiga, pedagogik, dan yang keempat, sosial. Poin pertama butir 1 berbunyi mengenal karakteristik peserta didik. Jadi, seorang guru harus mengenal terlebih dahulu karakteristik peserta didik baru menyusun RPP. Kemudian, karakteristik yang harus dimiliki peserta didik SMP Negeri 4 Depok yang pertama menerapkan sistem 3S, senyum, sapa, santun. Yang kedua, prestasi, ketiga aktif, keempat santun, kelima menyenangkan, keenam empati, dan ketujuh religius. Lalu poin kedua mengenai struktur organisasi dan tata kerja di SMP Negeri 4 Depok yang dipimpin oleh Ibu Haji Anis Budiani MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Depok. Kemudian ada komite sekolah, wakil kepala sekolah, kepala urusan tata usaha, PKS kurikulum, PKS kesiswaan, PKS sarana dan prasarana, PKS humas, dan kemudian ada koordinator perpustakaan, koordinator lab IPA, koordinator lab bahasa, koordinator komputer, koordinator lingkungan hidup, koordinator ekstrakurikuler, kemudian di bawahnya ada guru dan koordinator BK, dan yang terakhir ada siswa. Lalu poin ketiga mengenai peraturan dan tata tertib di SMP Negeri 4 Depok. Sebelum adanya pandemi, peraturan di SMP Negeri 4 Depok dilarang bermain HP saat pembelajaran dimulai. Selama pandemi adanya perubahan, yaitu siswa belajar dan sekolah menggunakan handphone secara daring di rumah. Kemudian siswa yang tidak mengikuti Google Meet
dianggap tidak hadir. Lalu poin keempat mengenai kegiatan-kegiatan seremonial formal di SMP Negeri 4 Depok. Sebelum adanya pandemi, mengadakan upacara bendera di hari Senin sebagai kegiatan seremonial. Namun adanya pandemi saat ini, kegiatan seremonial tetap ada, tetapi dengan 5 muatan, yaitu yang pertama, nasionalis. Siswa dan siswi menyanyikan lagu wajib. Dan yang kedua, religius. Siswa dan siswi membacakan Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, olahraga. Menggunakan live streaming di YouTube melalui dari pihak sekolah. Kemudian siswa dan siswi mengikuti secara daring di rumah masing-masing. Dan yang keempat itu ada olah pikir. Siswa dan siswi didorong belajar untuk kreatif, kritis, dan inovatif agar menghasilkan pribadi yang cerdas. Kemudian yang terakhir ada olah karsa, mencintai dan berbudaya lingkungan sekitarnya. Lalu poin kelima, kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SMP Negeri 4 Depok dilakukan secara daring selama masa pandemi. Di SMP Negeri 4 Depok terdapat kurang lebih 15 kegiatan ekstrakurikuler yang terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, bela negara. Terdapat ekstrakurikuler paskibra dan pramuka. Yang kedua, kerohanian. Terdapat ekstrakurikuler rohis dan rokris. Yang ketiga, olahraga. Terdapat ekstrakurikuler voli, basket, bulu tangkis, futsal, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu ada kemanusiaan. Terdapat ekstrakurikuler PMR. Dan yang terakhir yang kelima, kebudayaan. Terdapat ekstrakurikuler paduan suara, seni musik, tari saman, dan sebagainya. Lalu poin keenam, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan di SMP Negeri 4 Depok menekankan kegiatan positif, yaitu nasionalis, religius, olah karsa, olah pikir, dan olahraga. Siswa dan siswi harus memiliki olah karsa, yaitu mencintai lingkungan, berbudaya lingkungan. Hal positif yang dilakukan siswa dan siswi seperti menyiram tanaman, menyayangi lingkungan, memilah sampah dari composting. Untuk poin pertama, kegiatan pembelajaran di masa pandemi SMP Negeri 4 Depok dilakukan secara luring atau daring yang mengacu pada silabus darurat COVID. Pembelajaran secara daring, siswa menggunakan Google Meet untuk berinteraksi antara guru dan siswa di rumah. Selain itu juga menggunakan aplikasi Google Classroom dan aplikasi lainnya sesuai dengan proses pembelajarannya. Kemudian pembelajaran secara luring, setiap hari Senin, orang tua mengambil tugas ke sekolah dan dikerjakan oleh siswa di rumah. Kemudian, Senin yang akan datang, orang tua siswa mengumpulkan tugasnya kembali yang sudah dikerjakan dan mengambil tugas yang baru kembali. Untuk poin kedua, proses penilaian di SMP Negeri 4 Depok secara daring menggunakan Google Classroom. Siswa mengirimkan tugas yang sudah dikerjakan dan langsung diberi nilai oleh guru mata pelajaran. Kemudian untuk proses penilaian secara luring menggunakan hasil dari tugas yang dikerjakan oleh siswa di rumah. Untuk poin ketiga, kendala yang ditemui selama pembelajaran daring di SMP Negeri 4 Depok yaitu ada beberapa siswa yang mengabaikan belajar di rumah dan lalai dalam mengerjakan tugas. Kemudian kendala pembelajaran secara luring yaitu ketika orang tua siswa mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa, tetapi ada beberapa siswa yang belum mengerjakan dan belum mengumpulkan. Kemudian untuk mengatasi kendala ini, guru bekerja sama dengan guru BK. Untuk poin keempat, motivasi yang diberikan selama pembelajaran daring di SMP Negeri 4 Depok. Pertama, pelayanan komunikasi orang tua siswa. Kedua, reward.
ketika mengerjakan tugas tepat waktu. Ketiga, membantu siswa jika terkendala atau kesulitan. Waalaikumsalam.